Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Siti Mardiah, NIM 20201432234, kelas 5F, mata kuliah bimbingan dan konseling di sekolah dasar dengan dosen pengampu Ibu Endang Surtioni MPD. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pada pertemuan terakhir, saya akan memaparkan tentang manajemen pelayanan bimbingan konseling yang terdiri dari materi 1. Unit pelayanan bimbingan dan konseling UPBK. A. Wilayah kerja dan tugas pokok UPBK. B. Tujuan pokok koordinator UPBK. 2. Peran pimpinan dalam satuan pendidikan. A. Pembentukan UPBK. B. Fasilitas UPBK. C. Implementasi kebijakan. Dan D. Pengembangan kelembagaan. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai unit layanan bimbingan dan konseling UPBK. Konseling A. Wilayah kerja dan tugas pokok UPBK. Dalam hal ini, wilayah kerja UPBK adalah penyelenggaraan pelayanan bimbingan konseling untuk seluruh peserta didik pada satuan pendidikan. Bidang BK termasuk arahan untuk peningkatan kualitas penilaian kerja guru bagi guru BK atau konselor. Wilayah kerja yang dimaksud meliputi pokok-pokok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, spektrum pelayanan bimbingan konseling yang menjadi ruang lingkup kerja seluruh guru bimbingan konseling dan konselor adalah program BK yang meliputi konsep dasar tentang BK, bidang pelayanan, jenis layanan, dan kegiatan pendukung. 2. Masing-masing guru atau konselor wajib bekerja dalam keseluruhan spektrum program pelayanan bimbingan konseling tersebut untuk semua peserta didik yang menjadi tugas pengasuhnya. Dan yang ketiga, kegiatan guru bimbingan konseling dalam spektrum program pelayanan bimbingan konseling dilaksanakan dengan mengikuti tahap-tahap kegiatan P3MT. Yang B. Tugas pokok koordinator bimbingan konseling. Nah, tugas pokok koordinator bimbingan konseling yang pertama, mengkoordinasikan penugasan dalam rangka pengasuhan siswa kepada masing-masing guru bimbingan konseling sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, mengkoordinasikan penyusunan dan penyelenggaraan seluruh program bimbingan konseling pada satuan pendidikan yang ada dimaksud. 3. Menjadi penghubung antara kepala satuan pendidikan dan UPBK. Kemudian yang kedua, peran pimpinan dalam satuan pendidikan. Yang pertama, A. Pembentukan UPBK. 1. Secara resmi membentuk lembaga yang unit pelayanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang dipimpinnya. 2. Menyetujui dan menerima pengangkatan guru BK atau konselor untuk bertugas di UPBK pada satuan pendidikan yang dimaksud, sesuai dengan peraturan yang berlaku. 3. Menetapkan koordinator guru atau konselor di UPK sebagai koordinator bimbingan konseling mengacu kepada kualitas pendidikan dan kinerja guru bimbingan konseling serta konselor yang itu. D. Fasilitas UPBK. Yang pertama, prasarana dan sarana perkantoran, administrasi, dan pendanaan serta kesempatan yang mencakupi untuk berkembang dan suksesnya UPBK dan kinerja pada guru konselor. 2. Fasilitas kelengkapan untuk kegiatan pembelajaran dan pelayanan bagi suksesnya pelayanan bimbingan konseling pada umumnya dan khususnya pelayanan peminatan peserta didik. Dan yang ketiga, C. Implementasi kebijakan. 1. Memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku kepada koordinator yang ada di UPBK berkenaan. Pelayanan bimbingan konseling menjadi tugas pokok dan fungsi, kewajiban, bahkan kewenangan UPBK dan peran guru. Yang kedua, meminta dan menagih pertanggungjawaban pelaksanaan tanggung jawab mereka yang bukti fisik yang diperlakukan. Yang tiga, melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja pelayanan bimbingan dan konseling adalah guru BK serta penunjang yang relevan. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kelembagaan. 1. Memanfaatkan berbagai sumber yang ada dalam satuan pendidikan sendiri maupun di luarnya untuk mencapai kondisi kelembagaan UPBK secara optimal. Yang kedua,
memberi kesempatan kepada guru bimbingan konseling atau konselor untuk sebesar-besarnya fasilitas yang ada pada satuan pendidikan untuk melaksanakan pelayanan bimbingan konseling demi pengembangan diri siswa secara optimal dan kemajuan satuan pendidikan pada umumnya. Dan yang ketiga, memberikan kesempatan pada guru atau konselor untuk mengikuti pengembangan keprofesionalan. Dan itulah materi pada pertemuan terakhir ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.